Halo, selamat datang. Jadi perkenalkan saya Intan Ratna, dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kursor. Jadi sebenarnya apa sih itu kursor? Nah, kursor itu merupakan salah satu fitur dari store prosedur yang dapat melakukan iterasi sepanjang kolom suatu tabel. Nah, biasanya ketika kita akan meng-create suatu store prosedur dan kita akan memanggilnya, kita hanya bisa menampilkan satu row dalam suatu tabel aja. Tetapi dengan menggunakan kursor, kita bisa menampilkan beberapa row sekaligus dalam suatu tabel. Karena kursor itu dapat melakukan iterasi. Nah, dalam kursor itu ada dibagi menjadi dua, ada yang eksplisit maupun yang implisit. Kalau yang implisit itu biasanya langsung ada di SQL dan kita tidak perlu mendeklarasikannya. Tetapi kursor eksplisit kita perlu mendeklarasikannya. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kita akan lebih membahas mengenai kursor eksplisit. Kita akan mencoba membuat suatu tabel yang berisi ID mahasiswa, namanya maupun nilainya. Nilainya akan didapatkan dari nilai rata-rata antara tugas dan UAS. Dan kita akan memanggil tabelnya itu dalam sebuah kursor. Jadi langsung aja kita ke command prompt. Jadi kita udah ada di command prompt-nya, dan pastikan juga kalian telah mengaktifkan exam-nya. Nah, ini kan masih ada di database tugas. Jadi kita membuat database dulu yang namanya database nilai mahasiswa. Oke, database-nya udah berhasil kita buat. Selanjutnya adalah kita mengubah database-nya itu ke database nilai mahasiswa, agar nanti ketika kita membuat tabelnya itu akan langsung di database mahasiswa dengan menggunakan use nilai mahasiswa. Oke, database-nya telah berubah menjadi database nilai mahasiswa, lalu selanjutnya adalah kita akan membuat tabel. Kita di sini akan membuat dua tabel utama, yaitu adalah tabel mahasiswa dan tabel nilainya, dan satu tabel untuk di kursor nanti. Pertama kita create dulu tabel mahasiswa. Nah, di ID mahasiswa ini kita langsung set sebagai primary key dengan tipe data integer. Di sini kita akan membuat dua kolom aja yang menampung ID sama nama mahasiswa. Nama mahasiswanya itu tipe datanya varchar. Jika menggunakan varchar, maka kita harus mendeklarasikan jangkauannya juga. Oke, udah berhasil. Lalu selanjutnya kita create tabel nilai. Tabel nilai ini akan menampung, pertama pasti ada ID nilai, yang dimana kita set sebagai primary key. Selanjutnya ada ID mahasiswa, ngejar, nilai UAS, nilai tugas. Oke, karena kita akan mengambil ID mahasiswanya itu dari tabel mahasiswa, jadi kita set for region key ID mahasiswa dengan mengambil reference dari tabel mahasiswa pada kolom ID mahasiswa. Oke,
tabel-tabel berhasil ditambahkan. Selanjutnya adalah kita membuat tabel untuk kursornya nanti, yang dimana tabel tersebut berisi nama ID mahasiswa, nama mahasiswa, beserta nilai totalnya. Kita namakan tabelnya itu sebagai tabel nilai akhir. Ini ada nilai, ada ID mahasiswa. Oke, untuk tabel terakhir juga udah. Jadi, langkah selanjutnya adalah kita memasukkan value atau nilai ke dalam dua tabel yang udah kita buat, yaitu tabel mahasiswa dan tabel nilai. Oke, kita tinggal menggunakan query insert into tabel mahasiswa dengan value kita akan masukkan 3 value aja. Oke, insert into tabel mahasiswa value. Oke, recordnya udah berhasil ditambahkan. Lalu kita samakan sama yang tabel nilainya. Insert into nilai dengan value. Karena semuanya integer, jadi kita set aja dengan angka-angka. Nah, karena tadi kita buatnya 3, jadi value untuk nilai tabel nilainya juga kita set 3 aja. Oke, untuk recordnya udah berhasil ditambahkan. Lalu langkah selanjutnya adalah kita membuat suatu store prosedur. Karena sebelum membuat kursor, kita harus membuat store prosedur terlebih dulu, karena kan kursor itu bagian dari store prosedur. Jadi kita buat dulu delimiternya. Setelah di delimiter, kita create prosedur. Kita namakan prosedurnya ini sebagai hitung nilai. Di sini saya akan menggunakan dua variabel, ada variabel input dan variabel output. Setelah begin, kita deklarasikan variabel. Yang pertama ada nilai tugas dan UAS. Pastikan nama deklarasi yang ada di store prosedur itu berbeda dengan nama kolom yang ada di tabel. Lalu kita akan memanggil nilai-nilai tugas beserta UAS itu dengan menggunakan query select. Caranya set dulu nilai tugas.
Oke, kita telah set nilai tugas beserta nilai UAS itu dengan memanggil kolom nilai tugas maupun nilai UASnya itu dari tabel nilai, lalu kita akan mengkondisikan nilainya itu dengan parameter ID mahasiswa, yang dimana kita deklarasikan variabel inputnya itu sebagai ID. Lalu selanjutnya adalah kita set hasilnya. Dengan mengambil rata-rata nilai tugas dan nilai UAS. Lalu kita bagi dengan 2. Baru kita N. Oke. Kita udah kembalikan ke delimiternya. Lalu jika kita ingin meng-call suatu prosedurnya, itu tinggal call nilai. Kita klik ID dan kita set variabel output itu sebagai variabel global. Kita panggil dengan nilai total. Oke, biarin. Terlalu panjang, tapi dan ini udah berhasil. Lalu selanjutnya adalah kita membuat kursor. Jadi jika menggunakan kursor itu kurang lebih sama seperti kita membuat prosedur. Pertama, kita delimiter terlebih dahulu. Lalu ketika sudah ada di delimiternya, kita create prosedur. Kita namakan kursor kita itu sebagai kursor nilai. Setelah itu, kita klik begin-nya. Setelah begin itu kita akan mendeklarasikan beberapa variabel. Untuk nama mahasiswa, kita deklarasikan variabelnya dengan nama siswa aja. Kita deklarasikan juga untuk batasannya nanti dengan defaultnya 0, declare done-nya. Lalu kita deklarasikan nilai tanpa semicolon. Lalu kita membuat kursornya di sini. Kursor for select ID mahasiswa, lalu dilanjutkan nama. Kita membuat kolom nama mahasiswa di sini. From mahasiswa. Nanti kita akan mengurutkannya atau di order by itu dengan menggunakan ID mahasiswanya. Nah, di order by ini akan diurutkan secara ascending untuk defaultnya. Lalu jika ingin mengurutkan secara descending, kita tinggal klik seperti ini aja.
Jika kita mendiamkannya seperti ini, maka dia akan diurutkan secara ascending. Setelah itu, semicolon. Setelah memanggil kursornya, kita mendeklarasikan batasan handler continue-nya. Declare continue. Lalu kita open variabel nilai siswanya tadi. Setelah itu kita membuat iterasinya dengan menggunakan while. Lalu kita akan fetch atau masukkan nilai siswa yang kursornya tadi itu ke dalam nomor dan nama siswanya. Lalu setelah itu kita call store procedure tadi. Jadi jika hasil dari perhitungan rata-rata tadi itu sama dengan 0 atau tidak ada data, itu kita akan setnya nilai mahasiswanya itu adalah 0. Lalu kita end untuk kondisi if-nya. Lalu jika ada nilai itu kita if not done, dan kita call query insert into. Nanti kita akan menginsert into-nya itu di nilai total. Kita akan menginsert nilainya itu ke tabel yang udah kita buat di tabel terakhir, itu adalah tabel nilai akhir. Nilai akhir dengan values itu nomor declare nomor ini itu mewakilkan ID mahasiswa. Selain itu ada nama siswa itu yang akan mewakilkan dari nama mahasiswa. Lalu kita set nilai total.
mahasiswa. Kita N untuk if-nya. Lalu lanjutkan dengan N while. Dan tadi karena kita udah open, jadi kita close nilai siswanya. Baru kita N untuk delimiternya dengan menggunakan garis miring 2. Oke, kita telah berhasil. Terus selanjutnya adalah kita akan meng-call dari kursornya. Untuk memanggil kursornya, kita harus call dulu sebenarnya untuk start prosedur, tapi karena di atas sudah kita panggil, kita tinggal call untuk kursornya aja. Kita call kursor nilai. Oke, udah berhasil. Lalu kita tinggal select all dari nilai siswa. Tadi kita create tabelnya itu namanya nilai akhir ya. Select all from nilai akhir. Oke. Nah, totalnya udah ada semua. Jadi kurang lebih seperti itu. Terima kasih.